Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, balik lagi di channel saya Nora Tirtaya 1. Kali ini kita akan belajar tentang segitiga exposure. Apa sih itu kak segitiga exposure? Segitiga exposure adalah 3 elemen dasar dari pengambilan gambar atau penangkapan cahaya dari sebuah kamera. 3 elemen dasar tersebut adalah shutter speed, ISO, dan aperture. Apa sih itu shutter speed? Shutter speed itu adalah kecepatan penangkapan cahaya. Kedua itu ada aperture. Aperture adalah besar kecilnya bukaan lensa yang ada pada kamera. Nah, di kamera ini kan ada diafragma tuh, kelihatan kan? Berfungsi sebagai pintu masuk untuk cahaya. Biasanya satuan yang digunakan dilambangkan dengan huruf F. Semakin besar angka diafragma, bukaannya semakin kecil, sehingga semakin sedikit cahaya yang masuk dan titik fokus semakin sempit. Demikian sebaliknya, semakin kecil angka diafragma, bukaan lensanya semakin besar, sehingga semakin banyak cahaya yang masuk dan titik fokusnya semakin luas. Terus ada ISO. ISO itu adalah pengaturan dalam terang gelapnya suatu gambar. Jadi misalnya kita di tempat yang gelap, ya ISO-nya kita tinggal tinggiin jadi biar terang, ya kan? Oke, kita masuk ke penjelasan dari 3 elemen dasar tersebut. Oke, seperti saya bilang tadi, shutter speed adalah bukaan cahaya atau kecepatan tangkapan cahaya. Jadi semakin rendah nilai shutter speed ini nilai shutter speednya di 0,5 second, ada petiknya soalnya. Itu dia akan semakin lama bukaan lensanya, penangkapan cahayanya itu akan semakin lama. Jadi tuh seperti ini contohnya, jendela, bukaan jendela, ini contoh tutupannya, nih contohnya ditutup kan. Nah, semakin lamban nilai tadi bukaannya tuh semakin lama tuh lama. Jadi cahaya yang masuk semakin banyak, lama gitu, semakin banyak cahaya yang masuk, makanya dia jadi lebih terang. Tuh terang banget kan. Shutter speed yang lamban ini lebih banyak digunakan untuk teknik light painting. Jadi kita mau yang kayak contoh tadi, itu kita membutuhkan cahaya yang lebih banyak, makanya shutter speednya harus lebih rendah agar penangkapan cahayanya lebih lambat dan cahaya yang ditangkap lebih banyak. Nah, sedangkan kebalikannya, semakin tinggi nilai aperture, nilai shutter speed yang kita inginkan, akan semakin gelap. Sedangkan nilai aperture, yaitu yang ini, semakin tadi kalau semakin kecil nilainya, lihat, akan semakin terang. Nih stucknya di sini 1,8 nilai paling kecil dari aperture di kamera Sony. Jadi kamera itu beda-beda ya, nilai shutter dan aperture-nya itu beda-beda. Ini nilai paling tingginya adalah 22, salah, 2,2 beda lagi tuh. Semakin gelap kan, bukaan cahayanya juga, bukaan lensanya juga semakin sedikit. Udah. Nah, ini ISO. ISO-nya itu semakin tinggi nilainya akan semakin lebih terang, semakin rendah nilainya akan semakin gelap. Jadi itulah dia tadi penjelasannya. Oke, ini dia shutter speed. Angka shutter speed saya buat 1 petik 1 second. Oke, lihat aperture-nya saya buat yang paling kecil juga. Oke, 1,8 paling kecil. ISO-nya juga saya buat paling kecil 50. Lihat, keterangan kan nggak kelihatan apa-apa nih, objeknya nggak kelihatan. Jadi yang harus kita atur itu apa ya kak? Sedangkan ISO-nya aja udah yang paling rendah. Kan ISO itu penjelasannya, kalau dia nilainya rendah dia akan semakin gelap. Kalau dia nilainya terang, kalau nilainya tinggi dia akan semakin terang. Apa sih yang harus diatur ya? Kamu benar, aperture. Jadi kita naikin nilai aperture-nya sampai dia kelihatan objeknya. 5,6 ya, mulai kelihatan ya. Oke, kita buat ya dia. Ini yang paling tinggi
nilai dari Aperture. Saya pakai 22. Oke, kita lihat pengambilan gambarnya akan semakin lambat karena shutter speed yang nilainya rendah seperti yang saya bilang tadi, penangkapan cahayanya akan semakin lambat. Jadi kita mohon bersabar untuk pengambilan gambar yang lama. Biasanya itu harusnya pakai tripod agar gerakan dari light painting itu nggak nyasar-nyasar atau goyang-goyang. Ini kayak gini, kalau kita goyang-goyang juga nyasar sih aslinya. Nih, kita coba yang goyang ya biar agak kelihatan yang ada cahayanya. Oke, kita tes. 1. Oke. Nah, itu dia agak lamban kan. Nah, ini hasilnya. Gimana. Lumayan lah ya. Oke. Nah, kita balik ke shutter speed, nilai shutter speed yang tinggi agar bisa menangkap pergerakan satu objek yang sedang bergerak. Jadi dia membuat objek yang bergerak itu menjadi beku. Jadi bagusnya adalah nilainya kita buat tinggi lebih baik agar lebih cepat penangkapannya. Kita buat 800 saja lah ya kan. Lihat gelap kan, nggak kelihatan apapun, dia lebih gelap. Oke, apa sih yang kita atur kak? ISO. Iya, bisa ISO kita atur. Kita naikin ISO nya. Jadi ingat, ISO untuk ISO sendiri please kalau bisa jangan lebih dari 800 atau 640 karena dia akan membuat noise itu kayak foto kita nanti tuh kayak ada titik-titik atau pixel-pixel gitu, kayak zaman dulu yang kayak gini nih. Noise yang kelihatan ada titik-titik buram-buram jadinya kan. Oke, nih ini gelap nih, sedangkan ISO nya udah kita buat 640 kak, gimana dong gitu kan. Ya Aperture-nya lagi dong diturunin, nggak usah hidup udah susah, nggak usah dibuat susah ya kan. Nih terang, sip terang. Oke, kita atur semana kita mau terangnya. Contoh barang yang akan kita ambil gambarnya adalah, oke, karena di sini objeknya batu gede ya, jadi akan lebih bagus kalau shutter speednya kita naikin jadi 1000. Oke, aperture-nya kita rendahin. Oke, atur fokus. Oh, ini manual ya? Oh, lupa. Ini manual, gengs. Wait. Oke, ini kita ubah objeknya jadi yang lebih kecil. Oke, kita incar fokusnya. Aperture itu kan bukaan lensa, jadi dia kalau semakin besar bukaan lensanya, cahaya yang masuk semakin banyak, titik fokusnya tadi itu lebih banyak. Jadi kita susah fokusinnya. Shutter speednya kita turunin dikit. Ini jadi 200. Ini jadi 200. Oke, shutter aperture-nya kita turunin dikit lagi aja biar agak dapat terangnya. Oke, nih 16. Shutter speed 200, nilai aperture-nya 16 dan ISO 640. Oke, kita ambil gambarnya 1, 2, 3, 4 kah? Iya, ini dia. Ini batunya yang kecil kan? Nggak cantik ya gini. Cok lagi. Oke, kita ambil. Dia hilang. Harus bisa karena ini bukan bola ya, jadi kita nggak bisa neter ke kecepatan dari batu ini. Oke, tuh dapat tuh. Dapat kan? Ini dia melayang jadinya. Oke, sampai di situ saja penjelasan soal segitiga exposure. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.